Pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap. Saya berani bertaruh 100 miliar persen itu palsu itu skripsi Joko Widodo ya. Ini skripsi kok nggak ada nggak ada pengujinya ya. Saya datang sendiri ke UGM untuk melihat itu skripsi dan tidak ada daftar dosen penguji yang menguji skripsi Joko Widodo. Bayangkan bisa seseorang lulus tanpa ada dosen penguji. Kami dari Universitas Gadjah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan ya berkaitan dengan ijazah ya dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Kita tetap harus mendesak untuk UGM ya, Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk menunjukkan integritasnya atas kebenaran ya. Jangan mau didikte oleh kekuatan politik ya, karena UGM itu milik rakyat, apapun apanya ya, agama, suku dan segala macamnya itu identitas. Tidak boleh UGM menjadi alat kekuasaan atau alat politik. Banyak yang sudah saya bahas dalam kepalsuan. Saya berani bertaruh 100 miliar persen itu palsu ya. Palsu itu skripsi Joko Widodo ya. Sudah beberapa hal saya videokan di beberapa topik di video sebelumnya. Penguji skripsi itu tidak ada. Saya bingung pada saat konferensi pers ya, dekan dari Fakultas Kehutanan saat itu ya, di Kompas TV saya tonton, Dr. Sigit Sunarta S.Hud M.A.Gr. S.C. Saya bingung, untuk seorang dekan yang sudah malang melintang dalam hal pembimbingan skripsi, master, tesis, dan disertasi ya, seharusnya seorang doktor, apalagi seorang dekan yang menandatangani segala macam berkas, harusnya kan sensitif. Ada pertanyaan di situ, loh ini skripsi kok nggak ada nggak ada pengujinya ya, kok cuma sampul, halaman sampul, terus halaman judul itu isinya pembimbing dan dekan saat itu, dan setelah itu langsung prakata. Itu saya lihat sendiri Pak Dekan. Jadi saya datang sendiri ke UGM untuk melihat itu skripsi dan tidak ada daftar dosen penguji yang menguji skripsi Joko Widodo. Bayangkan bisa seseorang lulus tanpa ada dosen penguji ya. Inilah yang saya lihat ya, susunannya kan. Nah ini ya cover, terus halaman apa ini, judul, ini juga ya untuk pembimbing ya, halaman untuk pembimbing ya. Inilah dia yang saya bilang ini adalah produk dari komputer, teknologi printing masa kini ya. Bahkan kalau kita cetak pun sekarang hasilnya ya seperti ini. Bayangkan ini dimiliki oleh Joko Widodo, teknologi seperti ini ya, dimiliki Joko Widodo pada tahun 1985. Nah, ini sudah kita bahas ya, bahwa ini adalah font modern,
Terus warna waktu saya pegang itu ya, warna lembaran ini untuk 3 lembaran sebelumnya ini jauh lebih mudah daripada isinya yang dimulai dari prakata ya, atau terima kasih, ucapan terima kasih. Nah, poin pada video kali ini kita memfokuskan itu. Kok bisa sebuah skripsi isinya halaman judul, halaman pembimbing, dan harusnya skripsi itu tidak bernilai apapun jika tidak diuji. Dan di dalam skripsi itu harus ada lembar pengesahan penguji skripsi. Itu harus itu. Lembar pengesahan yang isinya siapa dosen pengujinya, berapa orang, dan kapan dilakukan, dan di situ ditandatangani. Ini nggak ada. Ya, setelah tanda tangan pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dan bahkan justru Kasmujo, katanya Pak Kasmujo, padahal baik di lembar pengesahan pembimbing ini dan prakata itu Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi pada saat di UGM dibilang Pak Jokowi adalah Pak Kasmujo. Kita juga bingung di situ, ya. Beliau itu dulu waktu bimbing saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Kembali lagi kita ke poin penguji. Lembar pengesahan penguji yang seharusnya itu lebih penting daripada tanda tangan dekan. Iya, itu lebih penting karena saya dosen lama ya, 20 berapa tahun. Ya, 20 tahun lebih, dan saya sudah membimbing skripsi itu hampir 200 ya, hampir 200 mahasiswa teknik saya bimbing. Jadi ya saya paham betul format skripsi, karena saya juga kuliah kan, sebelum menjadi dosen kan kuliah, menyusun skripsi juga. Sebelum kita minta tanda tangan pembimbing itu biasanya ya, bukan biasanya sih, seharusnya. Tetapi di teknik elektrogame yang saya alami adalah ketika Anda meminta tanda tangan dosen pembimbing, Anda harus mendahului dulu minta tanda tangan dosen penguji. Karena kalau belum ditandatangani dosen penguji, maka dosen pembimbing, apalagi dekan, itu tidak akan mau tanda tangan. Tidak akan. Gitu. Karena apa? Ya, penguji itu salah satu elemen komponen yang menilai kelulusan Joko Widodo. Kalau pernah ada sidang skripsi atau sidang pendadaran oleh Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, jawablah Pak Dekan, Pak Sigit Sunarta, kapan itu berlangsung sidang skripsi atau ujian skripsi atau pendadaran dari Joko Widodo, kapan dan dosennya siapa saja. Kita ingin melihat kalau benar ada lembar pengesahan dosen penguji, karena yang Bapak tunjukkan pun kemarin waktu di kompers ya di UGM, maupun apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu skripsinya Joko Widodo, itu tidak ada lembar pengesahan siapa dosen pengujinya dan dilakukan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun 1985. Itu tolong dijawab oleh UGM. Tolong dijawab. Bentuklah panitia khusus, pansus, Bu Ova Emilia. Selesaikan persoalan ini dengan cara saintifik, dengan cara ilmiah, karena UGM adalah universitas berbasis akademik. Jadi bukan klaim seperti yang dikatakan oleh Bu Ova Emilia ketika konversi, kan kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985, tahun masuknya 1980. Bukan begitu, Bu. Kok statement kami meyakini? Ya, sebutkan berapa SKS dia menempuh studi, praktik kerja lapangannya, di mana dia, ya. Terus kapan dia diuji sidang, siapa dosen pengujinya,
Kan begitu, Bu. Harus berdasarkan paper trail, paperwork, ya kan? Jadi berdasarkan jejak-jejak kertas tadi itu. Gitu.